Para leluhur Jawa sejak dahulu telah meninggalkan satu pitutur yang tidak disampaikan dengan suara keras, tidak dituliskan dengan tinta yang mudah dibaca, dan tidak diwariskan melalui hafalan semata, melainkan dititipkan secara perlahan dari rasa ke rasa, dari batin ke batin, bahwa tidak semua ilmu harus dimenangkan dengan perlawanan. Tidak semua persoalan harus dihadapi dengan adu kekuatan, dan tidak semua kemenangan sejati lahir dari mengalahkan orang lain, sebab ada satu jalan sunyi yang justru mengajarkan manusia untuk menang tanpa harus melawan, unggul tanpa harus menjatuhkan, dan kuat tanpa perlu menunjukkan kuasa. Di dalam keheningan malam, ketika alam merunduk dalam diamnya sendiri, ketika angin bergerak tanpa suara, ketika air mengalir tanpa menuntut perhatian, leluhur Jawa mempelajari satu pelajaran halus tentang hidup, bahwa kekuatan sejati tidak selalu berada pada mereka yang paling lantang berbicara, paling keras bersuara, atau paling berani menantang, melainkan pada mereka yang mampu menata rasa, menundukkan gejolak batin, dan menjaga keselarasan antara diri, alam, dan Gusti yang Maha Meliputi. Ilmu tertinggi Jawa tidak pernah berdiri sebagai senjata untuk menyerang, tidak pula dimaksudkan sebagai alat untuk membalas, melainkan sebagai laku batin yang mengajarkan manusia agar mampu berdiri tegak tanpa memusuhi, berjalan lurus tanpa menyakiti, dan bertahan dalam badai kehidupan tanpa harus menumbangkan siapapun di sekitarnya. Inilah ilmu yang bekerja dalam senyap, yang hasilnya seringkali tidak disadari, namun dampaknya terasa dalam perjalanan hidup yang lebih tentram, lebih selaras, dan lebih terjaga. Manusia zaman kini seringkali diajari bahwa menang berarti mengalahkan, bahwa kuat berarti mendominasi, bahwa selamat berarti lebih dulu menyerang. Padahal bagi leluhur Jawa, cara pandang semacam itu justru menandakan batin yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Sebab orang yang benar-benar kuat tidak sibuk membuktikan kekuatannya, dan orang yang telah matang dalam rasa tidak merasa perlu melawan arus, karena ia telah menyatu dengan aliran itu sendiri. Dalam pandangan kejawen, hidup bukanlah medan peperangan tanpa henti, melainkan titian panjang untuk belajar eling dan waspada, belajar menempatkan diri di antara kepentingan dunia dan kehendak Gusti, serta belajar menerima bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dengan reaksi, karena sebagian persoalan justru luruh dengan sendirinya ketika batin tidak lagi memberi perlawanan. Ilmu tertinggi Jawa mengajarkan bahwa saat manusia berhenti melawan, bukan berarti ia menyerah, melainkan ia sedang memilih jalan yang lebih dalam, lebih luas, dan lebih bijaksana. Jalan di mana rasa menjadi kompas, kesabaran menjadi perisai, dan keheningan menjadi ruang bertumbuh. Di titik inilah kemenangan sejati perlahan terbuka, bukan sebagai sorak-sorai yang menggema, melainkan sebagai ketenangan yang menetap di dalam jiwa. Video ini tidak mengajakmu untuk menjadi lemah, tidak pula mengajarkan untuk membiarkan diri diinjak, melainkan mengajakmu menengok kembali ajaran lama yang telah lama ditinggalkan, ajaran tentang laku sunyi, tentang kekuatan yang tidak terlihat, dan tentang ilmu rasa yang bekerja tanpa disadari, namun sanggup menata hidup, membuka rezeki alamiah, serta mendekatkan manusia pada keselarasan yang sejati. Maka sebelum melangkah lebih jauh, sebelum pintu pembahasan ini dibuka sepenuhnya, marilah sejenak menepi dari hiruk-pikuk pikiran, meredam suara ego, dan membiarkan rasa mengambil alih, sebab ajaran ini
tidak akan masuk melalui kepala yang ramai, tetapi melalui batin yang bersedia hening, menerima dan mendengarkan dengan seluruh keberadaan dirinya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya mengajak panjenengan sejenak tuliskan di kolom komentar video ini, sampai ke kota atau daerah mana panjenengan menontonnya. Dan jika di tengah penjelasan nanti muncul pertanyaan kebingungan atau bahkan tentang pengalaman pribadi, mengapa ilmu tertinggi Jawa mengajarkan menang tanpa melawan? Jangan ragu untuk menuliskannya. Dan juga ilmu apa yang sudah panjenengan dapat dari video yang panjenengan tonton ini. Komentar panjenengan bukan sekedar angka, tapi bagian dari perjalanan dari ilmu ini agar tetap hidup dan berakar di banyak tempat. Dalam perjalanan panjang peradaban Jawa, ilmu tertinggi tidak pernah diletakkan di puncak menara kekuasaan, tidak pula disimpan sebagai alat untuk menundukkan sesama, melainkan dirawat sebagai laku batin yang hanya boleh didekati oleh jiwa yang telah cukup sabar, cukup rendah hati, dan cukup matang dalam mengolah rasa. Sejak masa para resi, empu, hingga Pini Sepuh Keraton, ajaran tentang menang tanpa melawan telah hidup dalam diam, tersirat dalam tembang, tersimpan dalam simbol, dan dijaga melalui pitutur yang tidak pernah diucapkan secara gamblang. Dalam khazanah kejawen, pengetahuan sejati disebut sebagai kauruh, bukan sekadar ilmu yang bisa dipelajari lewat bacaan, melainkan kesadaran yang tumbuh dari pengalaman batin. Kauruh ini lahir dari laku, dari kesediaan manusia untuk menepi dari hiruk-pikuk dunia, menyepi dari keinginan berlebihan, dan mendengarkan suara halus yang selama ini tertutup oleh ambisi. Oleh sebab itu, ajaran tertinggi tidak pernah diajarkan secara terbuka, karena tanpa kesiapan rasa, ilmu justru berubah menjadi beban, bahkan bisa menjerumuskan pemiliknya. Konsep menang tanpa melawan berakar kuat dalam pandangan Jawa tentang keselarasan hidup, di mana manusia tidak berdiri sebagai pusat segalanya, melainkan sebagai bagian kecil dari tatanan besar antara alam, sesama, dan Gusti. Dalam pemahaman ini, perlawanan yang lahir dari ego hanya akan memperbesar gelombang konflik, sementara sikap menepi, narimo, dan eling justru meredam riak hingga persoalan luruh dengan sendirinya. Leluhur Jawa memandang bahwa banyak pertarungan hidup tidak perlu dimenangkan secara lahiriah, karena kemenangan batin jauh lebih menentukan arah nasib seseorang. Ajaran ini berkelindan erat dengan konsep manunggaling kaulalan Gusti, sebuah kesadaran bahwa ketika kehendak pribadi tidak lagi mendominasi, ketika rasa telah selaras dengan hukum semesta, maka manusia tidak lagi bergerak melawan arus kehidupan. Di titik inilah, kemenangan tidak lagi diukur dari seberapa banyak lawan yang ditaklukkan, melainkan dari seberapa dalam seseorang mampu menundukkan dirinya sendiri. Leluhur Jawa memahami bahwa musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan gejolak batin yang tidak pernah puas. Dalam sejarah kebatinan Jawa, para empu dan resi hidup sederhana, jauh dari sorotan, namun memiliki pengaruh batin yang kuat. Mereka tidak memerintah dengan ancaman, tidak mengajar dengan paksaan, tetapi dengan keteladanan laku. Saat difitnah, mereka diam. Saat disakiti, mereka menepi. Bukan karena lemah, melainkan karena memahami bahwa reaksi yang lahir dari luka hanya akan memperpanjang rantai penderitaan. Diam mereka bukan kekalahan, melainkan pengendapan rasa
hingga muncul kejernihan. Ajaran ini bertumpu pada pemahaman bahwa hidup bersifat sementara, sementara rasa yang tertata akan meninggalkan jejak panjang. Oleh sebab itu, leluhur Jawa lebih memilih mengasah batin daripada menajamkan amarah. Mereka percaya bahwa alam memiliki cara sendiri untuk menyeimbangkan, dan manusia yang mampu menjaga keselarasan akan dijaga oleh semesta tanpa perlu memaksa. Laku praktik dari ilmu tertinggi ini tidak rumit, namun menuntut ketekunan. Yang pertama adalah laku meneng, membiasakan diri tidak bereaksi seketika terhadap keadaan. Saat dihimpit masalah, tarik napas dalam, rasakan gejolak di dada, dan biarkan ia mengendap sebelum mengambil sikap. Ini bukan menahan emosi, melainkan memberi ruang agar rasa menemukan bentuknya sendiri. Adalah eling lan waspada, mengingat posisi diri sebagai manusia yang terbatas, sekaligus waspada terhadap dorongan ego yang ingin selalu menang. Dalam keseharian, ini berarti tidak terburu-buru membalas ucapan, tidak tergesa membela diri, dan tidak larut dalam keinginan untuk terlihat benar. Kesadaran ini perlahan melatih batin agar tidak mudah terpancing. Sepiing pamrih, berbuat tanpa menuntut hasil langsung. Dalam konteks modern, ini bisa diwujudkan dengan bekerja dengan tulus, membantu tanpa pamrih pujian, dan menjalani peran hidup tanpa terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Dari sini, muncul ketenangan yang tidak bergantung pada pengakuan luar. Adalah narimo ing pandum, menerima apa yang datang dengan rasa syukur, tanpa kehilangan daya upaya. Narimo bukan pasrah tanpa usaha, melainkan menerima hasil setelah laku dijalani dengan sungguh-sungguh. Dari sikap inilah, kemenangan batin lahir secara alami, tanpa sorak, tanpa perlawanan. Begitulah ilmu tertinggi Jawa dijaga sepanjang zaman, bukan sebagai rahasia yang menakutkan, melainkan sebagai jalan sunyi yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berani berdamai dengan dirinya sendiri. Sebab, pada akhirnya, ketika batin telah selaras, dunia tidak lagi perlu dilawan, karena ia telah menjadi bagian dari perjalanan pulang menuju Gusti. Pada lapisan awal ilmu tertinggi Jawa, para leluhur tidak pernah memulai ajaran dengan kata kekuatan, apalagi kesaktian, melainkan dengan satu pengertian halus tentang rasa. Sebab, bagi wong Jawa, rasa adalah pintu pertama menuju pemahaman sejati. Menang tanpa melawan bukanlah strategi lahiriah, bukan pula siasat cerdik untuk menghindari konflik, melainkan buah dari rasa yang telah matang, tenang, dan tidak lagi tergesa menuntut hasil. Orang yang telah sampai pada tahap ini tidak sibuk memilih kapan harus menyerang atau bertahan, karena batinnya telah lebih dulu menyatu dengan alur kejadian. Leluhur Jawa mengibaratkan hidup seperti aliran air. Air yang jernih tidak pernah memaksa batu untuk menyingkir. Ia hanya terus mengalir, menepi ketika sempit, melebar ketika lapang, hingga pada akhirnya batu itu sendiri yang luluh oleh waktu. Begitulah laku menang tanpa melawan. Ia tidak menentang secara frontal, tidak pula menekan, melainkan membiarkan hukum alam bekerja, sambil batin tetap tegak dan jernih. Dalam pandangan ini, perlawanan seringkali lahir dari rasa takut kalah, sementara ketenangan lahir dari keyakinan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Dalam keseharian leluhur Jawa, laku ini tampak sederhana, namun dalam. Ketika menghadapi orang yang keras, mereka memilih menurunkan nada.
Ketika disudutkan, mereka memilih diam. Bukan karena tidak mampu membalas, melainkan karena memahami bahwa reaksi yang lahir dari panas batin hanya akan menambah api. Diam mereka bukan kosong, melainkan penuh pengamatan. Di dalam diam itu, rasa bekerja, menimbang, menata, dan perlahan membuka jalan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Ilmu tertinggi Jawa mengajarkan bahwa konflik tidak selalu diselesaikan dengan jawaban, tetapi seringkali luruh oleh sikap. Orang yang mampu menjaga ketenangan di tengah tekanan, tanpa sadar telah mengambil posisi paling tinggi, sebab ia tidak lagi ditarik-tarik oleh keadaan. Di titik ini, menang bukan berarti lawan kalah, melainkan batin tetap utuh, tidak tercabik oleh emosi, tidak terseret oleh ego, dan tidak kehilangan arah pulang. Namun ajaran ini tidak bisa dipahami hanya lewat cerita. Ia harus dirasakan melalui laku. Laku praktik pertama yang diajarkan leluhur adalah ngendhaleni rasa, menahan dorongan untuk bereaksi seketika. Dalam kehidupan modern, ini bisa dilatih dengan kebiasaan sederhana. Saat emosi muncul, jangan langsung berbicara, jangan segera mengambil keputusan, tetapi beri jeda, satu tarikan napas panjang, satu keheningan singkat, agar rasa punya waktu untuk turun dari kepala ke dada. Laku kedua adalah ngalah tanpa kalah. Ini berarti bersedia mengalah dalam perkara kecil demi menjaga keseimbangan batin. Tidak semua hal perlu diperdebatkan, tidak semua ucapan perlu diluruskan. Dalam laku ini, seseorang belajar memilih medan bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa ketenangan batin jauh lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Dari sini, perlahan muncul wibawa alami yang tidak dibangun dari suara keras, melainkan dari keteguhan sikap. Laku ketiga adalah eling marang awak. Selalu ingat posisi diri sebagai manusia yang masih belajar. Kesadaran ini menurunkan kesombongan, melembutkan sikap, dan membuat seseorang tidak mudah tersinggung. Orang yang eling tidak sibuk membela citra dirinya karena ia tahu bahwa harga diri sejati tidak bergantung pada pengakuan luar. Pada tahap ini, leluhur Jawa sengaja tidak memberi penjelasan tuntas. Mereka membiarkan muridnya berjalan, mengalami, dan menemukan sendiri maknanya. Sebab ilmu tertinggi tidak tumbuh dari penjelasan panjang, melainkan dari pengalaman batin yang berulang. Semakin sering seseorang memilih tenang di tengah dorongan melawan, semakin terasa bahwa kemenangan sejati tidak selalu terlihat, namun dampaknya menetap lama dalam hidup. Dan disinilah ajaran ini mulai memperlihatkan wajahnya yang sebenarnya, bahwa menang tanpa melawan bukanlah kelemahan, melainkan tanda bahwa batin telah berpindah dari dunia reaksi menuju dunia kesadaran. Bagian terdalam dari ilmu ini belum dibuka sepenuhnya, sebab ia hanya bisa dipahami ketika rasa telah cukup sunyi untuk mendengarkan yang tidak terucap. Pada lapisan terdalam ilmu tertinggi Jawa, makna menang tanpa melawan tidak lagi dapat dijelaskan dengan kata-kata yang lurus. Sebab di tahap ini bahasa mulai kehilangan daya jelaskannya, dan rasa mengambil alih peran utama. Leluhur Jawa memahami bahwa ada pengetahuan yang tidak bisa dipindahkan melalui tutur, tidak bisa diwariskan melalui tulisan, dan tidak bisa dipaksakan melalui pengajaran, karena ia hanya tumbuh ketika batin telah cukup sunyi untuk menjadi wadahnya. Disinilah banyak orang berhenti, bukan karena ilmunya terlalu tinggi, melainkan karena kesunyian itu sendiri terasa menakutkan.
Dalam kejawen, rasa yang telah matang akan melahirkan satu keadaan batin di mana manusia tidak lagi merasa terpisah dari peristiwa yang dialaminya. Ketika konflik datang, ia tidak melihatnya sebagai musuh, melainkan sebagai gelombang yang sedang lewat. Ketika tekanan muncul, ia tidak merasa diserang, melainkan diuji untuk tetap tegak. Pada tahap ini, perlawanan menjadi tidak relevan, sebab tidak ada lagi yang perlu dilawan. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang menyaksikan, tenang, dan utuh. Leluhur Jawa menggambarkan keadaan ini seperti malam tanpa bulan. Tidak gelap karena cahaya telah padam, tetapi gelap karena cahaya tidak lagi dibutuhkan. Dalam kegelapan itulah, mata batin justru mulai melihat dengan lebih jernih. Ilmu bekerja tanpa disadari, keputusan diambil tanpa keraguan, dan langkah dijalani tanpa dorongan ambisi. Inilah paradoks batin yang sering disalahpahami. Semakin seseorang melepaskan keinginan untuk menang, semakin hidup mengantarkannya pada keadaan yang selaras. Pada tahap ini pula, konsep manunggaling kawulalan Gusti tidak lagi dipahami sebagai ajaran filsafat, melainkan dirasakan sebagai pengalaman batin. Kehendak pribadi tidak lenyap, namun larut dalam kehendak yang lebih besar. Orang tidak lagi memaksa hidup berjalan sesuai rencananya, tetapi ia juga tidak pasrah tanpa arah. Ia bergerak, namun tidak melawan. Ia berusaha, namun tidak memaksa. Disinilah kemenangan sejati lahir, bukan sebagai hasil dari perjuangan, melainkan sebagai buah dari keselarasan. Ilmu ini bekerja seperti angin. Ia tidak terlihat, tidak bisa digenggam, namun terasa dampaknya. Orang yang telah menempuh laku ini seringkali tampak biasa saja, bahkan terkesan mengalah, namun hidupnya bergerak lebih ringan. Persoalan datang dan pergi tanpa meninggalkan luka panjang. Rezeki mengalir tanpa dikejar. Relasi terjaga tanpa dipaksa. Semua itu bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena batin telah berada pada frekuensi yang selaras dengan alam. Laku praktik pada tahap ini tidak lagi berupa tindakan lahiriah yang jelas. Ia justru semakin sederhana dan halus. Laku pertama adalah laku sepi, meluangkan waktu untuk benar-benar sendiri, tanpa gawai, tanpa hiburan, tanpa keinginan untuk mengisi kekosongan. Duduklah dalam diam, rasakan napas, dengarkan denyut kehidupan di dalam tubuh. Jangan mencari apa-apa. Biarkan rasa berbicara dengan caranya sendiri. Laku kedua adalah nyawang tanpa milih, mengamati segala yang terjadi dalam diri tanpa memberi label baik atau buruk. Saat marah muncul, sadari. Saat kecewa datang, rasakan. Jangan diusir, jangan diikuti. Kesadaran inilah yang perlahan melunturkan kebutuhan untuk melawan. Karena batin belajar menerima tanpa terikat. Laku ketiga adalah sumele, menyerahkan hasil tanpa meninggalkan tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti melakukan yang terbaik, lalu membiarkan hasilnya berjalan sesuai garisnya. Orang yang sumele tidak apatis, tetapi juga tidak menggenggam terlalu erat. Dari sikap inilah ketenangan mendalam muncul. Dan laku terakhir adalah eling marang Gusti, mengingat bahwa di balik segala kejadian ada tatanan yang lebih luas dari pemahaman manusia. Kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati yang dalam, menghapus dorongan untuk selalu benar, dan melunakkan keinginan untuk menang di atas orang lain. Pada titik ini, ilmu tertinggi Jawa tidak lagi terasa sebagai ilmu,
melainkan sebagai cara hidup. Menang tanpa melawan bukan lagi pilihan sadar, tetapi menjadi keadaan alami. Bukan karena seseorang telah menguasai segalanya, melainkan karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan ketika batin telah berdamai, dunia pun tidak lagi menuntut perlawanan, sebab semua telah kembali pada tempatnya masing-masing. Pada akhirnya, ilmu tertinggi Jawa tidak menuntut manusia menjadi sosok yang sempurna, tidak pula mengharuskan seseorang meninggalkan dunia dan segala perannya, melainkan mengajak setiap jiwa untuk kembali pulang ke dalam dirinya sendiri, ke ruang batin yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk pikiran, ambisi, dan keinginan untuk selalu menang. Leluhur Jawa memahami bahwa hidup tidak selalu meminta kita untuk mengalahkan keadaan, tetapi seringkali hanya meminta kita untuk hadir sepenuhnya dengan rasa yang jernih dan hati yang tidak terbakar oleh dorongan melawan. Menang tanpa melawan bukanlah ajaran yang mudah diterima oleh batin yang masih gelisah, sebab ia bertentangan dengan naluri dunia yang mengajarkan persaingan, pembuktian, dan kemenangan lahiriah. Namun justru disitulah letak kebijaksanaannya, karena ajaran ini tidak menawarkan kehebatan sesaat, melainkan ketenangan yang menetap. Ia tidak menjanjikan sorak-sorai, tetapi menghadirkan damai yang pelan namun mendalam. Damai yang tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan tumbuh dari keselarasan batin. Leluhur Jawa tidak pernah memaksa siapapun untuk menempuh jalan ini. Mereka hanya menaruh jejak, meninggalkan pitutur, dan membiarkan waktu memilih siapa yang siap melangkah. Sebab ilmu tertinggi tidak akan tinggal pada batin yang masih sibuk mencari pengakuan, dan tidak akan berdiam di hati yang masih gemar membandingkan diri. Ilmu ini hanya bersemayam pada mereka yang berani menepi, meredam ego, dan bersedia belajar dari diam. Dalam laku sehari-hari, ajaran ini mungkin tampak sederhana, bahkan sering disalahartikan sebagai kelemahan. Mengalah dianggap kalah, diam dianggap tidak mampu, menepi dianggap lari. Padahal bagi wong Jawa, justru di sanalah ujian sejati berada. Mampu diam ketika ingin membalas, mampu menepi ketika ingin menonjol, dan mampu tetap berbuat baik ketika tidak dihargai adalah tanda bahwa batin telah mulai mengenal arah pulangnya sendiri. Ilmu tertinggi Jawa tidak mengajarkan manusia untuk pasrah tanpa daya, tetapi mengajak untuk bergerak tanpa melawan hukum alam. Ia mengajarkan untuk berusaha tanpa memaksa, berjuang tanpa membakar diri, dan menerima tanpa kehilangan martabat.